Selamat pagi, Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang moderasi beragama dalam pandangan agama Buddha. Moderasi berasal dari bahasa Latin yaitu moderatio yang berarti moderatio memiliki arti kesedangan atau ketidakberlebihan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi diartikan sebagai pengurangan kekerasan atau tindakan yang ekstrim. Moderasi jika disandingkan dengan kata agama menjadi moderasi beragama, di mana moderasi beragama ini adalah cara pandang, sikap, dan praktik nilai-nilai keagamaan secara seimbang. Indonesia adalah negara yang majemuk yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, budaya, tradisi, bahasa yang sangat kompleks sekali dan beraneka macam. Keragaman ini yang ada di Indonesia, apabila di dalam kehidupan di masyarakat mereka tidak memiliki tujuan yang sama, di mana tujuan yang sama itu adalah kehidupan masyarakat yang seimbang, ini bisa menimbulkan konflik, di mana keragaman yang ada dijadikan sebagai perbedaan yang bisa menjadi pemicu terjadinya konflik, maka ini bisa menimbulkan konflik-konflik yang berbahaya. Di antaranya di daerah tertentu, misalnya di Ambon, pernah terjadi suatu perselisihan paham di mana ada sekelompok masyarakat ya yang beragama lain dengan agama yang lainnya ini dia mempermasalahkan satu perbedaan yang terjadi dengan misalnya pendirian suatu tempat ibadah. Ya, ada sebagian orang atau sebagian masyarakat yang minoritas, mereka ingin memiliki satu tempat ibadah tetapi di daerah tersebut tidak diizinkan, sehingga orang ini akan merasa bahwa mereka tidak memiliki kebebasan untuk mendirikan tempat ibadah. Nah, di Indonesia ini ada 6 agama yang berkembang. Agama Islam, Hindu, Kristen, Katolik, Buddha, dan Konghucu. Agama-agama ini berada di Indonesia itu diakui keberadaannya. Ada dasar hukumnya. Ya, jadi apabila agama sudah memiliki dasar-dasar hukum, maka seluruh rakyatnya itu memiliki hak ya, untuk mereka bisa beribadah, untuk mereka bisa melakukan aktivitas sesuai dengan ajaran-ajaran yang ada di dalam agamanya. Moderasi itu sendiri di Indonesia ini sangat penting sekali dan sangat diperlukan ya, karena keanekaragaman yang ada di Indonesia, maka moderasi ini yang memiliki makna bahwa di situ ada keseimbangan di dalam mengajarkan ajaran-ajaran agamanya sesuai dengan ajaran agamanya. Tentunya semua agama yang ada di Indonesia itu mengajarkan tentang hal yang baik. Setiap agama memiliki dasar ajaran. Ajaran-ajaran dari semua agama ini adalah kebaikan. Tidak ada satu agama pun yang mengajarkan umatnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang jahat atau yang merugikan diri sendiri ataupun merugikan orang lain. Nah, tetapi pada kenyataannya di masyarakat ada sebagian orang, ada segelintir orang yang memiliki pandangan yang tidak sama ya, dan mereka sepertinya bersikeras untuk menyamakan persepsi atau menyamakan pandangan. Nah, pada saat menyamakan persepsi ini, masyarakat tidak bisa langsung menerima ya. Nah, dari ketidakterimaan itu bisa menimbulkan konflik-konflik tertentu. Nah, supaya tidak terjadi konflik di suatu daerah, maka diperlukan yang namanya moderasi ya. Sejujurnya untuk masyarakat yang sudah beragama itu sudah bisa dikatakan bahwa masyarakat ini adalah masyarakat yang moderat. Kenapa? Karena ajaran-ajaran agama itu mengajarkan kebaikan.
mengajarkan untuk saling menghargai orang lain, mengajarkan untuk saling mengasihi makhluk lain, mengajarkan untuk saling membantu. Nah, ini adalah ajaran kebaikan yang dimana setiap orang itu punya kesempatan untuk berbuat baik, untuk membantu yang lainnya. Jadi dengan kita beragama, kita sudah bisa dikatakan sebagai orang yang moderat. Nah nih, di dalam pandangan agama Buddha, moderasi beragama. Ya, moderasi beragama tadi saya mengatakan bahwa itu adalah cara pandang. Sudah saya sampaikan tadi, moderasi beragama adalah cara pandang, sikap dan penerapan dari ajaran-ajaran agamanya secara seimbang. Kalau di dalam agama Buddha ini sangat didukung, ya, hal ini terbukti. Ajaran Sang Buddha di dalam Dhammacakkappavattana Sutta, Buddha mengajarkan jalan tengah, Majjhima Patipada. Jalan tengah ini berisikan ajaran-ajaran yang baik, di mana tujuan dari mengajarkan jalan mulia berunsur 8 adalah mengkondisikan seseorang bisa untuk menghilangkan penderitaan atau untuk mengurangi penderitaan yang dirasakan di dalam kehidupan ini. Jalan mulia berunsur 8 untuk moderasi beragama. Ini bisa menjadi satu jalan tengah, ya, di mana jalan mulia berunsur 8 ini yang terdiri dari 8 jalan mulia berunsur 8 yang diajarkan oleh Buddha terdiri dari 3 pengelompokan, di mana terbagi menjadi Panya, Sila, dan Samadhi. Di dalam kehidupan sehari-hari ini ada 8 yang bisa kita pahami, kemudian secara perlahan-lahan kita bisa praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya pengertian benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencaharian benar, usaha benar, kesadaran benar atau punya perhatian yang benar, dan yang ke-8 adalah samadhi. Jadi 8 ini dikelompokkan menjadi 3 bagian. Ya, 3 bagian. Di masyarakat Buddhis disebutkan bahwa ada 3 bagian pengelompokan dalam jalan mulia berunsur 8 yang dikelompokkan menjadi Sila, Samadhi, dan Panya. Jadi dari 8 dikelompokkan jadi 3 bagian, Sila, Samadhi, dan Panya. Jalan mulia berunsur 8 yang dikelompokkan menjadi 3 bagian ini, kelompok yang pertama adalah kelompok Sila, di mana dalam kehidupan sehari-hari kita harus memiliki moralitas yang baik, karena dengan memiliki moralitas yang baik di masyarakat kita akan dikenal sebagai orang yang memiliki budi pekerti yang luhur. Di dalam pergaulan sehari-hari kita juga akan mudah bersosialisasi di lingkungan manapun berada. Bagian moralitas ini yang terdiri dari ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar. 3 hal ini kalau di dalam kehidupan sehari-hari kita praktekkan di kehidupan sehari-hari, ini akan sangat mendukung kita di dalam menjalani kehidupan yang rukun, damai gitu ya. Kenapa? Karena kita mengucapkan kata-kata di dalam kehidupan sehari-hari ini adalah kata-kata yang tepat. Kata-katanya punya manfaat yang baik, positif. Apabila orang lain mendengarkan ucapan yang kita sampaikan, orang itu akan merasa hatinya itu tenang, hatinya itu bahagia, hatinya itu
happy, damai gitu ya. Nah, ini adalah satu ucapan yang bisa dikategorikan ucapan yang tepat, ucapannya baik dan punya manfaat yang positif. Nah, kemudian untuk yang kedua di dalam moralitas itu ada yang namanya perbuatan benar. Perbuatan benar di kehidupan sehari-hari tentu itu sangat lekat sekali. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita kan beraktivitas, tentu kita melakukan yang namanya satu perbuatan. Aktivitas sepanjang yang kita lakukan ini harus perbuatannya itu dilandasi dengan kebaikan. Ya, perbuatan yang baik ini adalah perbuatan-perbuatan yang terhindar dari perbuatan yang bisa merugikan orang lain. Jangankan orang lain, diri sendiri juga jangan sampai dirugikan. Ya, oleh karena itu perbuatannya harus didasarkan dengan 4 sifat luhur di dalam kehidupan sehari-hari. Didasari dengan cinta kasih, didasari dengan welas asih, dengan rasa empati. Dan sifat ini dipraktekkan di kehidupan sehari-hari secara seimbang. Jangan hanya saya mau prakteknya cinta kasih saja, tidak. Tapi secara seimbang kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Secara bertahap, tidak secara langsung, secara keseluruhan tidak, tapi secara bertahap. Nah, kemudian untuk bagian moralitas yang ketiga, ini adalah berhubungan dengan penghidupan. Kehidupan di masyarakat ini hidupnya beraneka ragam, punya penghidupan atau sumber penghidupan yang beraneka ragam. Apabila kita melakukan satu mata pencaharian, ya, maka penghidupan mata pencaharian ini ya diusahakan mata pencaharian yang kita lakukan itu tidak melanggar dari Pancasila Buddhis. Ya, jadi mata pencaharian ini adalah mata pencaharian yang bisa membawa manfaat, membawa berkah. Mata pencahariannya terhindar dari perdagangan-perdagangan yang dilarang, berdagang senjata, obat-obatan terlarang, minuman keras, memperdagangkan makhluk hidup, bahkan memperdagangkan manusia. Ini adalah mata pencaharian yang tidak benar, mata pencaharian yang tidak baik, di mana akan ada orang lain atau makhluk lain yang merasa dirugikan. Tentu ini bisa membawa penderitaan bagi makhluk ataupun bagi diri kita sendiri. Sebenarnya sih kadang ada keuntungan tersendiri bagi orang yang melakukan perdagangan yang tidak baik. Keuntungannya hanya untuk kepentingan pribadi. Nah, kita kan tentu nggak boleh memikirkan keuntungan pribadi, tapi kita juga harus memikirkan bagaimana di masyarakat. Ya, mata pencaharian apa yang baik dilakukan. Misalnya kita menjadi seorang pedagang, ya berdaganglah dengan jujur, bukan berarti tidak mengambil keuntungan, tapi kita sudah mempertimbangkan modalnya, kemudian biaya-biaya yang lain, sehingga kita bisa menjual dengan harga yang terjangkau. Dalam artian yang mencari keuntungannya itu di batas yang baiklah, tidak terlalu mengambil dalam jumlah yang tinggi. Nah, kemudian kalau di dalam kelompok yang kedua dari Jalan Mulia Berunsur 8, ini adalah bagian dari samadhi. Ya, kelompok yang kedua dalam Jalan Mulia Berunsur 8 ini adalah masuk dalam kelompok samadhi. Yang masuk dalam kategori samadhi ini ada bagian kedua dari Jalan Mulia Berunsur 8 itu adalah samadhi. Bagian samadhi ini ada usaha benar, ada sati, kesadaran benar, dan ada samadhi. Nah, di sini kita diajarkan untuk punya yang namanya kesadaran. Ada usaha, tapi usaha di sini bukan usaha yang punya perdagangan, bukan seperti itu. Tapi usahanya di sini adalah kita berusaha memunculkan pikiran-pikiran yang baik, ya, niat-niat yang baik di dalam diri. Misalnya, saya mau menolong orang lain, diniatkan.
niatnya dengan niat yang baik, ya. Kemudian dilakukan dengan penuh kesadaran, ya. Nah, atau saya ingin hari Minggu saya mau ke wihara. Nah, ini adalah satu niat, ya. Setelah diniatkan, kita usahakan supaya ada yang namanya kita itu benar-benar melakukan, gitu ya, dengan penuh kesadaran. Nah, samadhi itu sendiri sangat bermanfaat untuk umat Buddha, di mana umat Buddha ini memerlukan yang namanya samadhi, peningkatan daya konsentrasi. Kemudian di dalam samadhi ini kita juga melatih untuk pelan-pelan belajar mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk, kemudian belajar untuk pelan-pelan menghilangkan kekotoran batin. Bisa dengan pelaksanaan meditasi, misalnya meditasi metta bhavana, ya, di wihara ataupun di rumah boleh. Kemudian bisa juga mengikuti program latihan meditasi yang vipassana bhavana, mungkin yang diadakan di wihara-wihara tertentu. Nah, demikian. Kemudian untuk yang kelompok yang ketiga, ini adalah kelompok panya. Dalam kelompok panya ini yang masuk di sini adalah pengertian. Ya, kita punya pengertian atau punya konsep, ya, pemahaman konsep yang benar dulu. Pemahaman konsep yang benar berarti ini adalah terbebas dari loba, dosa, moha, dari keserakahan, dari kebencian, dari ketidaktahuan. Itu dibebaskan. Yang harus dikembangkan apa? Aloba, tanpa keserakahan, adosa, tanpa kebencian, amoha, ya, berarti kita punya pengetahuan, gitu loh. Nah, ini adalah pengertiannya yang benar. Jadi pengertian ini bisa menjadi dasar untuk kita berperilaku, perilakunya yang baik, perilaku yang tepat, ya. Nah, setelah punya pengertian, tentunya pikiran kita ini jadi bagus, jadi punya konsep yang benar, ya kan? Dimana pikiran ini adalah pikiran yang dilandasi dengan welas asih, dengan sifat-sifat luhur di dalam Brahma Wihara. Tentunya pikiran kita jadi pikiran baik. Nah, di dalam Dhammapada disampaikan bahwa pikiran adalah pelopor dari segala tindakan yang dilakukan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita punya pikiran yang benar, maka di dalam kehidupan kita pasti bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan yang benar, yang bisa membawa kebahagiaan untuk orang lain. Dalam sejarah perkembangan agama Buddha, moderasi itu sudah diterapkan. Pada masa pemerintahan Raja Asoka, beliau memerintah dengan penuh kedamaian, dengan menjunjung tinggi nilai toleransi. Hal ini terbukti dengan dituliskannya prasasti atau dekrit Asoka yang di dalamnya ada menjelaskan tentang apabila seseorang menghormati agamanya sendiri, maka tidak boleh mencemooh agamanya orang lain. Karena dengan mencela atau mencemooh agama orang lain ini berarti dia telah menjelekkan agamanya sendiri. Nah, jadi di sini kita bisa pahami bahwa pesan yang disampaikan oleh Raja Asoka ini sudah mewujudkan penerapan moderasi, di mana ada nilai toleransi, ya kan, untuk menghormati agama orang lain, untuk menghormati keyakinan orang lain. Nah, jadi moderasi di dalam agama Buddha itu sama dengan jalan tengah, ya, jalan tengah, di mana ini juga sejalan dengan inti ajaran Buddha yang mengajarkan bahwa janganlah berbuat jahat, tambahkanlah perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran. Ini adalah hal yang sangat penting sekali dan ternyata sudah diajarkan. Kita dalam kehidupan sehari-hari hanya tinggal mengaplikasikan, ya. Setelah mempelajari Dhamma, tentu kita belajar untuk mengaplikasikan ke dalam diri, kemudian di masyarakat juga begitu. Nah, dikaitkan dengan moderasi, tentu ini sangat cocok sekali, di mana moderasi beragama ini kita sudah belajar untuk menjalankan jalan tengah di kehidupan sehari-hari dan menghindari jalan ekstrim yang bisa menyebabkan kita menderita. Nah, selain itu di dalam kehidupan sehari-hari dengan kita memiliki moderasi,
ya, memiliki moderasi dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan tidak akan terjadi lagi yang namanya perselisihan paham antar suku, antar agama, ataupun antar kebudayaan yang lainnya, tapi kita bisa meningkatkan rasa toleransi di lingkungan masyarakat, saling menghargai, saling menghormati, dan meminimalisir terjadinya tindakan-tindakan yang anarkis, tindakan-tindakan yang tidak baik, tindakan-tindakan yang bisa memicu terjadinya suatu konflik di daerah ataupun di negara. Demikian yang saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih. Namo Samgyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.